Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas soal TWK bab Pancasila. Kita mulai dari nomor 10. Nomor 10, nilai-nilai luhur Pancasila memberikan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain, sehingga Pancasila dikatakan sebagai apa? Nah, jadi Pancasila itu merupakan ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa yang lain, sehingga dapat dikatakan bahwa Pancasila itu merupakan kepribadian bangsa. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya nomor 11, ideologi suatu bangsa pada umumnya bersumber pada, nah ini berkaitan dengan asal mula bahan dari Pancasila itu sendiri, bahwa ideologi bangsa ya atau Pancasila itu berasal dari mana? Itu berasal dari pengalaman sejarah masyarakatnya, budaya dan pengalaman sejarah masyarakat. Selanjutnya nomor 12, karena Indonesia bersifat majemuk, maka diperlukan filsafat yang dapat mempersatukan pandangan kenegaraan. Nah, di sini kita lihat ada kata kunci yaitu mempersatukan. Ya, jadi adanya Pancasila atau adanya filsafat itu dapat mempersatukan pandangan yang berbeda-beda dalam suatu negara, sehingga dikatakan bahwa Pancasila atau ideologi kita merupakan way of life yang bersifat tunggal. Jadi namanya way of life itu kan pedoman ya, pedoman hidup. Jadi walaupun berbeda-beda tapi pedoman hidupnya tetap satu. Hanya saja untuk implementasinya itu yang berbeda. Seperti itu. Karena kan Pancasila itu sifatnya fleksibel ya, jadi walaupun dia cuma ada satu, digunakan di semua wilayah, semua lapisan masyarakat, tapi implementasinya bisa saja berbeda. Selama masih sesuai dengan Pancasila itu tidak apa-apa. Selanjutnya nomor 13. Pada tahun 1365, Empu Prapanca menulis kitab Nagara Kertagama yang menyebutkan istilah Pancasila, dan Empu Tantular menulis kitab yang menggambarkan kejayaan Majapahit, yaitu kalau Empu Prapanca itu kan menulis kitab Nagara Kertagama, isinya Pancasila. Kalau Empu Tantular menulis kitab yang judulnya adalah Kitab Sutasoma. Selanjutnya 14. Tokoh yang menyampaikan 5 asas negara Indonesia merdeka yang berisi pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat adalah, jawabannya itu Muhammad Yamin ya. Jadi Muhammad Yamin ini adalah tokoh yang sebenarnya isi atau usulan Pancasilanya itu yang kita gunakan, sebagian besar kita gunakan dibandingkan punya Soekarno dan Supomo ya, dua pengusul yang lain. Yang kita gunakan mayoritas adalah punyanya Muhammad Yamin. Seperti itu. Lanjut nomor 15. Untuk meraih kesejahteraan bersama berdasarkan keadilan sosial, kita harus mengembangkan, nomor 15 harus mengembangkan apa? Jawabannya pemerataan kesempatan kerja. Jadi kesempatan kerja itu lowongan kerja itu ya. Jadi harus merata di semua daerah dan untuk semua lapisan pendidikan. Karena kan di Indonesia itu lulusannya kan pastinya beragam ya, ada lulusan SMP, SMA, S1, S2. Jadi kesempatan kerja itu harus merata. Selanjutnya nomor 16, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari disebut juga mengamalkan Pancasila secara apa? Nah, secara sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari itu berarti Pancasila secara subjektif. Kenapa subjektif? Karena balik tadi, Pancasila itu merupakan ideologi atau dasar negara yang sifatnya fleksibel, sehingga dalam implementasinya atau pengamalannya itu bisa berbeda-beda sesuai dengan daerah masing-masing, sesuai dengan adat istiadat masing-masing. Selanjutnya nomor 17.
Pancasila hadir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia pada abad ke-14. Kerajaan Nusantara. Kerajaan Nusantara itu kerajaan Majapahit ya. Maka Pancasila merupakan, karena dia sudah ada sejak zaman dulu, sejak abad ke-14 ya, pada saat Indonesia saja masih belum terbentuk. Nah, itu menunjukkan bahwa Pancasila merupakan ciri kepribadian bangsa. Jadi walaupun negaranya belum terbentuk, tapi sudah tertanam gitu dalam diri bangsa Indonesia. Nomor 18. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan UUD 1945 yang kemudian dikenal sebagai hasil dari Panitia 9, yaitu disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ya. Jadi Jakarta Charter itu berisi Pancasila yang akan kita gunakan ya, Pancasila seperti yang kita gunakan saat ini, dan juga pembukaan UUD 1945. Kemudian nomor 19, suatu kaidah yang digunakan sebagai standar atau ukuran tentang perbuatan manusia, mana yang benar, mana yang salah, serta mana yang baik dan mana yang buruk, disebut sebagai norma. Nah, norma ini ada berbagai macam ya, ada norma agama, ada norma hukum, norma kemanusiaan, dan lain sebagainya. Dan biasanya norma ini, apalagi norma adat ya, antara satu daerah dengan daerah yang lain itu biasanya berbeda. Karena ya terbalik lagi tergantung dari adat dan istiadat yang digunakan di daerah tersebut. Nomor 20. Berikut ini merupakan hubungan kausal organis antara Pancasila, pembukaan UUD, dan batang tubuh UUD 1945, kecuali jawabannya yang mana? Nomor 20. Kecuali, berarti kan yang salah. Coba kita lihat yang A, negara Indonesia berbentuk republik, benar ya. Kemudian ditetapkan dasar negara Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara, benar. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat, benar ya, kedaulatan rakyat namanya. Keberadaan UUD 1945 lebih tinggi derajatnya daripada Pancasila. Jawabannya salah ya, karena UUD 45 itu justru mengacu pada Pancasila sehingga lebih tinggi Pancasila. Kemudian yang E, tujuan negara Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD, benar, ada di alinea 1 sampai 4. Sehingga jawabannya nomor 20 yang D ya. Nomor 21, Pancasila pernah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam berbagai bentuk organisasi, baik massa maupun parpol. Saat ini Pancasila telah dikembalikan fungsinya, yaitu sebagai dasar negara, karena tujuan dibentuk atau dibuat Pancasila itu adalah sebagai dasar negara. Kemudian nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, tata kelakuan yang kekal dan turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan sehingga kuat hubungan dan penyatuannya dengan pola perilaku masyarakat. Ini kan merupakan pengertian dari adat ya, adat atau istiadat. Kemudian yang kedua, petunjuk kaidah dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, ini merupakan peraturan atau norma atau peraturan. Yang ketiga, tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu secara kontinu. Namanya kontinu berarti kebiasaan. Jadi jawabannya nomor 22 itu yang C ya. Nomor 23. Yang bukan merupakan kekuatan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah yang bukan merupakan kekuatan Pancasila. Kita lihat satu persatu. Yang A, memiliki nilai-nilai dasar yang kuat dan tumbuh dari budaya bangsa Indonesia. Benar. Kemudian yang B, menerima dan mengembangkan pemikiran asing tanpa batas. Nah, ini salah. Ya, jadi kita memang atau Pancasila itu memang menerima pemikiran-pemikiran asing, tapi
tapi harus difilter dulu. Jadi bukan tanpa batas, karena kalau tanpa batas nanti ideologi global, kemudian terlalu bebas gitu ya. Nah, itu bisa jadi tidak sesuai dengan Pancasilanya itu sendiri, sehingga yang diterima oleh Pancasila ya yang memang benar-benar sesuai dengan ideologi Pancasila. Seperti itu. Lanjut 24. Wujud pengamalan Pancasila yang mengandung nilai moral kemanusiaan adalah nomor 24, jawabannya adalah yang C. Sekarang 25. Pancasila yang memuat cita-cita dan tujuan nasional. Hal itu terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Berisi cita-cita ada dalam alinea 1 sampai 4. Oke. Pembahasannya sampai sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.